Yang menggolongkan, mengkategorikan ahli bid'ah itu tadi masuk dalam pelarangan ayat ini, itu kan riwayatnya dari Ad-Dhahhak ibn Muzahim dari Abdullah ibn Abbas. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini dalam riwayat penafsiran. Riwayatnya Dhahhak ibn Muzahim dari Abdullah ibn Abbas itu munqati. Dhahhak ibn Muzahim tidak pernah bertemu dengan Abdullah ibn Abbas. Ustaz, kalau gitu riwayat ini lemah. Iya, secara sanad lemah. Nah, kalau gitu gimana? Boleh secara serampangan kita duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Nanti dulu kita kembali kepada kaidah saddu zari'ah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Nah, maka perkara yang demikian ini masuk dalam bab saddu zari'ah. Nah, nanti akan kita lihat perkataan para ulama berkenaan dengan mengambil riwayat hadis dari seorang perawi hadis yang ahli bid'ah itu terbagi menjadi tiga pendapat para salaf, yang mana pendapat ini nanti dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Nah, yang berkenaan dengan hal ini yaitu penukilan khilaf di kalangan para salaf tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah ini. Ada khilaf di kalangan para salaf. Catatannya, kalau antum nanti mau membaca lebih lengkapnya, saya sudah tulis di website saya di elmishkat.com. Ada judul besar di situ, mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Nah, ini perlu diluruskan, tidak serta-merta dilarang. Kenapa? Karena kita belum mendapati ayatnya yang tegas melarang jangan kamu duduk sama ahli bid'ah. Yang menyinggung ke situ ada, yaitu surah An-Nisa ayat 140, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Telah diturunkan kepada kalian, Al-Qur'an itu telah diturunkan kepada kalian fil kitab. Di dalam kitab itu kan di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, bahwasanya ketika ayat-ayat Allah itu dikufurkan, diingkari, wa yustahza'u biha, atau dihinakan, fala taq'udu ma'hum, maka jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Itu kalam Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka nanti memperbincangkan pembicaraan selain dua yang dilarang ini tadi. Kalau kamu melakukan itu duduk-duduk sama mereka, ikut-ikutan ketika mereka itu mengkafirkan ayat-ayat Allah, ketika mereka itu istihza, menghinakan ayat-ayat Allah, kata Allah di sini apa? Innakum, sesungguhnya kalian, idzan, jadi mithluhum, sama seperti mereka, ikut-ikutan gitu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam semuanya. Kok kenapa disebut munafik? Munafik itu tadi yang orang Islam ikut-ikutan duduk di majelisnya orang kafir ketika mereka mengkafirkan ayat Allah, ketika mereka istihza ayat Allah, tetapi dia statusnya muslim, ikut-ikutan duduk di sana. Ketika orang-orang kafir itu mengkufurkan ayat Allah, ketika orang-orang kafir itu mengistihza, menghinakan ayat Allah, ikut senang, ikut tepuk tangan, bener ente, gitu kan. Iya sih begitu. Innakum idzam mithluhum, dia adalah orang munafik. Nah, yang melakukan penghinaan terhadap ayat Allah itu orang kafir tadi di akhir ayat ini.
Nah, dari awal ayat sampai akhir ayat antum ada ketemu perkataan ahli bid'ah enggak di ayat ini? Zahir ayat tidak. Zahir ayat tidak. Nah, salah satu riwayat yang dibawakan oleh para mufassir, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsir beliau, yaitu tafsir Ma'alimut Tanzil. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, Al-Husain ibn Mas'ud rahimahullah, beliau mengatakan wa qala ad-Dhahhak. Al-Imam ad-Dhahhak ibn Muzahim. Al-Imam Dhahhak ibn Muzahim salah seorang tabi'in, dan predikat jarah wa ta'dilnya itu saduq. Artinya secara umum hadis-hadisnya hasan. Qala ad-Dhahhak ani Ibni Abbas. Beliau Imam Dhahhak ini meriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya apa? Abdullah ibn Abbas mengatakan dakhala fi hadhil ayah kullu muhditsin fid din. Masuk dalam kategori ayat ini semua orang yang berbuat muhdats. Muhdats itu bid'ah fid din, di dalam agama. Wa kullu mubtadi'in, dan semua orang-orang ahli bid'ah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Innakum idzam mithluhum, kamu sama seperti mereka. Ai in qa'adtum indahum wa hum yakhuduna wa yastahzi'una wa raditum bihi fa antum kuffarun mithluhum. Maknanya tadi kamu semisal dengan mereka, yaitu ketika kamu duduk-duduk bersama dengan mereka. Wahum yakhuduna, pada saat mereka sedang berlarut dalam perbincangan. Wa yastahzi'un, berlarut di dalam penghinaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa raditum bihi, dan kamu ridho dengan mereka, orang-orang kafir itu. Dan juga tadi yang dimaksudkan dengan ahli-ahli bid'ah itu, gitu kan, kamu ridha itu. Fa antum kuffarun mithluhum, kamu semisal dengan mereka. Wa in khadu fi haditsin ghairi, tapi kalau mereka, ini kebanyakan teman-teman bacanya sampai sini, stop, nggak dilanjutin bacanya riwayatnya siapa? Riwayat Dhahhak sampai Abdullah ibn Abbas ini. Wa in khadu fi haditsin ghairi, tapi kalau mereka sudah memperbincangkan pembicaraan ghairi, yang lainnya, gitu kan, fala ba'sa, tidak apa-apa. Ini yang ngomong bukan saya. Fala ba'sa bil qu'udi ma'ahum, enggak apa-apa duduk sama mereka. Ma'al karahah, tapi tetap makruh. Ma'al karahah, tetap makruh. Ngopi sama orang kafir boleh enggak? Yang diobrolin apa? Teknik V60 ente itu gimana anunya? V60 apa lagi sih? V begini, 60 60 itu teknik buat kopi nanti. Yang diobrolin teknik V60, ini apa? Kopinya apa? Iya, lokatura ini tumbuhnya di mana, di Garut. Oh, masya Allah ini. Yang Islam masya Allah, yang kafir nggak ngomong masya Allah. Duduk berdua di situ ngobrolin kopi. Ini dia duduk dalam rangka untuk menghinakan ayat Allah atau enggak? Duduk sama orang kafir. Maka fala ba'sa, enggak apa-apa kalau duduk yang modelnya begini, itu. Kalau duduk yang modelnya begini tidak mengapa. Nah, kemudian ada riwayat lain juga dibawakan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa qala Al-Hasan la yajuzul qu'ud ma'ahum wa in khadu fi haditsin ghairi, tetap tidak boleh meskipun dia ngobrolinnya masalah lain. Itu pendapatnya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Liqaulihi ta'ala, karena didasarkan pada kalam Allah Subhanahu wa taala, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Boleh jadi nanti setan itu membuat kamu lupa. Iya sih, duduknya awal-awal ngobrolin kopi, tapi terus lanjut menghinakan ayat-ayat Allah wal iyadu billah sampai di situ. Nah, maka
Ini yang menjadi dasar dalil bagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Wal aktsaruna 'alal awwal. Tapi kata Imam Al-Baghawi, sebagian besar para mufassir dalam perkara ini pendapatnya yang pertama. Jadi batasannya itu ketika sedang memperbincangkan kekufuran, kebid'ahan, di situ saja. Ketika sudah tidak memperbincangkan kebid'ahan dan kekufurannya, itu masih ada kelonggaran boleh duduk dengan mereka. Ini pendapat aktsar. Yang ngomong siapa? Bukan Haidir Rahman. Yang ngomong Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika mengutip perkataan para a'immatus salaf sebelumnya. Kenapa gitu kan? Kata Al-Imam Al-Baghawi, wa ayatul an'ami makkiyah. Jadi yang wa imma yunsiyannaka syaitan itu ayat makkiyah. Dia udah turun duluan. Wa hadhihi, yaitu yang di surah An-Nisa ayat 140 itu madaniyah. Surah Madinah yang turunnya setelah hijrah. Wal mutaakhir aula. Dan ayat yang terakhir ini lebih dipegang. Kenapa? Jadi isinya itu sama dengan ayat surah Al-An'am tadi, jangan duduk-duduk sama mereka. Itu pada saat kaum muslimin di Mekah sama orang kafir gitu loh. Ketika ayat ini sudah turun di Madinah, orang kafirnya siapa? Orang kafirnya di Madinah itu orang-orang Yahudi. Nah, ketika turun ayat yang kedua ini, kalau yang pertama tadi nggak boleh sama sekali gitu kan, turun ayat yang kedua yaitu di Madaniyah, kasih kelonggaran sama Allah, ada kebolehannya, tetapi masih makruh. Tetapi masih makruh kalau duduk-duduk dengan mereka gitu loh. Nah, sampai di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penukilan. Masih ada waktu enggak, nanti habis lagi kayak kemarin waktunya. Penukilan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah yang menggolongkan bahwasanya duduk dengan ahli bid'ah ini termasuk di dalam larangan di dalam ayat ini, saya memberikan dua komentar pada kesempatan kali ini. Pertama, yang menggolongkan, mengkategorikan ahli bid'ah itu tadi masuk dalam pelarangan ayat ini, itu kan riwayatnya dari Ad-Dhahhak ibn Muzahim dari Abdullah ibn Abbas. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini dalam riwayat-riwayat penafsiran, riwayat Ad-Dhahhak ibn Muzahim dari Abdullah ibn Abbas itu munqati'. Dhahhak ibn Muzahim tidak pernah bertemu dengan Abdullah ibn Abbas. Ustaz, kalau gitu riwayat ini lemah. Iya, secara sanad lemah. Nah, kalau gitu gimana? Boleh secara serampangan kita duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Nanti dulu kita kembali kepada kaidah saddu zari'ah. Kita kembali kepada kaidah saddu zari'ah. Jadi tidak serta-merta boleh, tidak serta-merta juga tidak boleh gitu. Tapi nanti dilihat. Nanti yang setelah ini akan kita baca perkataan para a'immatus salaf tentang mengambil ilmu dari ahli bid'ah itu. Nah, ini yang pertama, bahwasanya riwayat Ad-Dhahhak ibn Muzahim dari Abdullah ibn Abbas ini riwayatnya lemah. Akan tetapi istidlal dengan ayat ini untuk melarang untuk melarang seseorang duduk dengan ahli bid'ah, bisa atau tidak? Bisa menggunakan ayat ini, karena para mufassir yang lainnya itu seperti Al-Imam Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya juga mengkategorikan semua perbuatan muhdas, perbuatan bid'ah, bahkan bukan hanya bid'ah saja, maksiat yang lainnya masuk. Semua kemungkaran dan kefasikan di dalam agama, duduk-duduk dengan mereka itu nggak boleh pada saat mereka melakukan kemungkaran tersebut. Selain kepada kemungkarannya itu ada kebolehan, tapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi, ma'al karahah, tetap makruh gitu loh.